tidak akan tersakiti oleh kata-katanya, dan lebih dari aman, nyaman. Selain kita tidak terganggu, juga sikapnya itu benar-benar membuat kita enak. Itu kenapa kita senang dengan orang baik. Kita merasa aman, kita merasa nyaman. Benar? Ada yang mau tidak punya istri cantik jelita? Mau pinter? Mau banyak uangnya? Oh tidak? Jawab. Tapi kejam. Tapi perilakunya hina, gak ada apa-apanya. Akhwat, santri akhwat, mau tidak suatu saat punya suami ganteng? Ya belum tahu ujung pertanyaan ini ya. Udah ganteng, pintar, mau? Ganteng, pintar, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya bejat. Yang benar. Oh, mau ngapain punya suami ganteng menderita setiap saat? Tidak ada rasa aman dan nyaman kecuali dekat dengan orang yang berakhlak baik. Pertanyaannya, ini orang bisa baik gimana? Yang asli baiknya tuh. Emang ada baik yang tidak asli? Ada. Namanya bahmun, baik munafik. Jadi baiknya itu ada maksud. Dia baik. Kan baik itu macam-macam. Ada baik ingin diakui sebagai orang baik. Dia baik, tapi dia memerlukan pengakuan bahwa dirinya itu orang baik. Ini belum baik asli. Akan berhenti kebaikannya ketika dia tidak diakui kebaikannya. Ada yang baik demi agar dia jadi baik ke kita. Kalau tadi hanya pengakuan, kalau ini baik supaya orang jadi baik, lebih dari pengakuan. Ini tidak begitu baik juga. Dia sedekah, tapi ngarep-ngarep yang disedekahin itu mau sama dia. Ada juga orang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Paham? Ini ada preman, kita kasih uang supaya nggak ganggu. Ada orang sengaja berbuat baik supaya dia tidak berbuat buruk, nyuap. Ada yang berbuat baik dalam tanda kutip untuk menjerat supaya orang hutang budi. Contohnya begini, ada cukong tuh, cukong lah ya, cari, oh ini aparat nih, dia anaknya dikasih HP, istri aparat ini dikasih tas mahal, dikasih ongkos supaya pergi ke luar negeri. Baik, untuk apa? Agar suaminya juga dibelikan mobil tabungan, ditransfer. Sepertinya baik, padahal supaya aparat ini tidak bisa nangkep dia. Sepertinya baik, tapi ini jebakan Batman dan Spiderman ya. Yang baik asli yang bagaimana? Hanya memberi, tak harap kembali, bagai masih hafal nek? Lanjutkan. Kasih
Begitulah baik asli itu seperti matahari, hanya memberi terus kebaikan memancar, tidak ngarep apa-apa. Ini ilustrasinya. Atau seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak ada ribet ingin balasan. Atau seperti gula, masih ingat perumpamaan itu? Teh manis tidak pernah disebut teh gula, ya kan? Giliran kopi disebut kopi, gula nggak disebut. Kopi manis tidak disebut kopi gula. Martabak manis tidak disebut martabak gula, tapi giliran martabak telur disebut martabak telur. Tapi giliran penyakit itu, Bapak kena penyakit gula loh, difitnah. Tapi gula konsisten manis terus, nggak jadi asam, nggak jadi pahit. Itu ilustrasi sederhana. Jadi orang baik asli itu adalah kalau kebaikannya itu ikhlas, hanya cari keridhaan Allah. Hanya ini yang bisa membuat orang baiknya itu baik sampai ke lubuk hati yang terdalam. Orang yang ikhlas itu orang yang menikmati kebaikannya diterima oleh Allah. Orang mau tahu, mau tidak, mau berterima kasih atau tidak, mau mengakui kebaikan kita atau tidak, mau balas budi atau tidak, itu udah enggak dipikir, itu bukan kaplingnya. Jadinya orang-orang yang ikhlas tuh udah baiknya tuh baik yang dalam dan konsisten, istiqomah. Kalau baik yang kurang ikhlas, dia tidak menikmati kebaikannya karena dia nunggu-nunggu kebalasan dari orang. Kalau orang kurang ikhlas, dia akan mudah berhenti dari kebaikannya. Tergantung respon orang. Kalau orang ikhlas, anteng saja. Karena bagi dia waqafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Nah, jadi gimana orang bisa ikhlas? Makanya orang baik asli itu kata kuncinya adalah iman. Orang kalau kuat imannya, udah tingkat kebaikan seseorang tergantung tingkat keimanan. Makin kuat iman, al-mu'minul qawwi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Makin kuat iman, makin baik dalam segala hal dan makin dicintai Allah. Jadi adik-adik, santri akhwat, kalau mau punya suami, cari suami yang kuat imannya, baru bisa bahagia. Yang berbuat baik ke istrinya itu mesti baiknya tuh baik asli. Ini bertahap ya informasinya nih ya. Tadi pengen yang baik, pengen yang imannya kuat. Sama ini Raden juga ya. Mau punya istri rupawan, ulangi lagi nih. Tetap menyebut nggak takut terkabul. Pintar, banyak uangnya, tapi akhlaknya mulia. Tapi imannya kuat. Mau? Bagaimana orang bisa kuat iman? Apa cirinya? Orang kuat iman ada dua cirinya dalam kehidupannya tuh. Sudah tahu belum? Satu,
semangat memahami agama dengan benar. Karena pupuk iman adalah ilmu. Jadi kalau orang tidak pernah mau datang ke majelis taklim, tidak mau belajar agama, tidak mau kumpul-kumpul dengan orang yang paham, terus iman datang dari mana syariatnya? Karena iman itu pintunya adalah ilmu. Jadi kalau mendengar iman, langsung yang kebayang itu ilmu dulu. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Ini mungkin Pak Prabowo nyimak nggak ya? Pak Presiden mungkin lagi pening ya, kok ya ada komplain ini, komplain itu, aparat yang begini, ada yang menodai anak umur 6 tahun padahal masuk akademi pendidikannya, jenjangnya tinggi sampai pangkat. Kenapa jadinya seperti ini? Atau di bagian lain pendidikan di mana-mana, kenapa susah berubah? Ini pintunya. Sampai sejauh mana pendidikan keimanan di negeri ini jadi prioritas. Sepanjang belum bisa serius mendidik keimanan, gimana orang kenal ke Allah? Sekarang orang ada CCTV, udah ngerem. Tapi bagi yang punya iman, tahu Allah maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar, setiap perbuatan ada balasannya, ngerem dimanapun berada. Hanya kekuatan iman yang teguh yang membuat orang tidak korupsi, tidak berbuat hina, tercela, zolim, licik, hanya karena dia tahu Allah melihat dirinya. Setiap perbuatan dicatat dan dibalas, bakal kembali ke dirinya. Makin yakin, makin kuat rem untuk tidak berbuat maksiat. Tapi itu ada negara kok tidak beriman, tidak korupsi, ya itu baik. Tetapi ada tapinya. Dia berbuat, tidak berbuat korupsi dan buruk bukan karena iman, karena budaya, karena malu ke orang. Kalau kita tidak berbuat jelek karena amal soleh. Kita melebar, tidak stres hanya masalah uang. Ada orang yang di negara tertentu bagus tingkat korupsinya zero, padahal dia tidak kenal Allah atau tidak kenal iman karena budaya jujurnya di sana. Cuma itu tidak cukup untuk bahagia yang sesungguhnya. Karena kalau punya iman dalam segala hal kita akan bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu maaf ya santri, kalau tidak serius belajar memahami agama, apa sih orang yang paham agama itu yang bagaimana? Orang yang paham agama itu cirinya dua. Satu, hatinya makin bersih. Dan yang kedua, ilmunya berwujud jadi amal yang nyata. Jadi ilmunya itu bukan hanya dipelajari, dihafal, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ke dalam jadi bersih hatinya, keluarnya nyata itu ilmu tuh. Jadi kalau ingin tahu siapa nih yang paling banyak ilmunya di Darul Tauhid, gampang lihatnya. Jangan dengar hanya ceramahnya, bukan itu alat ukurnya. Tapi sejauh mana hatinya makin bersih, dan sejauh mana ilmunya wujud jadi amal kebaikannya. Terus mau apa kita tahu sholat kalau tidak sholat? Ilmu
ilmu sholat itu supaya kita sholat. Tapi apakah sholat saja cukup? Tidak. Karena sholat itu goalnya jadi bersih hati kita. Gimana kalau saya ngebersihin hati nggak sholat? Nggak nyambung juga. Karena satu paket ini harus ada dua-duanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jelas? Jadi siapa santri yang bagus pemahaman agamanya, yang paling bersih hatinya? Bersih dari apa? Bersih dari musyrik. Jadi orangnya tuh ikhlas. Bersih dari apa? Bersih dari munafik. Tahu munafik? Munafik kalau bicara bohong, kalau berjanji tidak ditepati, kalau diberi amanah dia ngeles, khianat. Munafik namanya. Di depan dengan di belakang beda, pura-pura. Nah, orang yang hatinya bersih nggak ada munafik. Perkataan, perbuatan, hati sama. Tidak bermuka dua, tapi satu, ya. Bersih dari apa lagi? Bersih dari ujub. Ini jerih payah saya nih. Ini ide saya. Kalau tidak ada saya tidak bisa begini. Saya loh. Ada. Gak ada seperti itu. Orang yang hatinya bersih, la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa menjauhi maksiat, menghindari dosa kecuali dengan perlindungan Allah. Kita tidak bisa berbuat kebaikan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Begitulah. Tidak ada sombong. Sombong itu apa? Baturul haq wa ghamtun nas. Orang yang hatinya bersih nggak berani meremehkan orang lain karena tidak tahu derajat seseorang di sisi Allah. Makanya rendah hati, tidak ada dengki kepada orang beriman. Bersih, akibat bersih apa? Nyaman. Kalau nyaman bagaimana? Nyaman nanti memancar. Makanya kalau ada orang celetak-celetuknya nggak enak, ya itu pasti hatinya nggak enak. Mulut ini kan seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam bening keluar bening, di dalam comberan keluar comberan. Maka kalau ada orang itu tuh sebetulnya hatinya baik loh, cuman ngomongnya aja yang jelek. Terus datang dari mana itu omongan? Izin udah tersambung dengan. Oh iya Pak Miftah, silakan. Semoga hari Ahad kita bisa bertemu, insya Allah. Bapak sehat dan istiqomah. Terima kasih Pak Miftah sudah mengisi acara ini. Padahal Pak, bagi kawan-kawan yang ingin melanjutkan menyimak uraian dari guru kita Kiai Haji Miftah Farid di MQFM Bandung 102,7. Jadi acara ini dirilai oleh berbagai platform, berbagai media. Silakan bisa milih saja mana yang paling pas. Nah, yang kedua, apa cirinya orang bisa akhlak baik? Satu tadi, semangat memahami agama. Apakah pesantren akan langsung akhlaknya baik? Belum tentu. Belum tentu. Pesantren dia tidak sungguh-sungguh belajar, sambil dengar ceramah gini ngobrol terus, tidur aja, tidak ada semangat untuk belajarnya, maka susah. Dan ciri yang kedua orang akhlaknya baik, sudah tahu belum? Yaitu hidupnya selalu bermujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh untuk mengendalikan nafsunya.
Karena nafsu itulah yang membuat orang rontok. Jadi dia tahu agama, kenapa dia tidak mengamalkan? Karena kalah oleh nafsu apa? Malas. Orang malas itu nafsu, hadirin. Kenapa kita tidak tahajud? Kalah oleh nafsu malas. Jadi malas mengamalkan ilmu itu bagian dari kita kalah oleh nafsu. Makanya orang yang mujahadah itu dapat ilmu, amalkan, dapat ilmu, amalkan. Ini makanya orang berubah. Dapat ilmu senyum, senyum, dapat ilmu sedekah, sedekah, dapat ilmu pungut sampah, pungut sampah. Ini namanya mengalahkan, bermujahadah, mengalahkan nafsu. Apalagi ciri nafsu? Berlebihan. Itu bagian dari nafsu. Segini cukup, tapi pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Itu nafsu. Nah, orang-orang yang lihat tuh ya, koruptor itu dia greedy. Apa greedy itu? Rakus, serakah. Dia sudah punya gaji besar, tapi kalah oleh nafsu greedy-nya. Terus ngambilin harta, ngambilin terus. Padahal makin hari makin tua. Artinya apa makin tua? Artinya makin dekat dengan mati ya. Dia makin banyak yang dia curi, padahal makin dekat dengan perpisahan. Ini tanda kebodohan. Amarah. Belajar agama marah-marah terus. Lihat yang bermasalah di jalan, mukul. Kata-katanya apa? Hancur. Karena dia kalah oleh nafsu amarah. Itu lihat, yang kalah oleh syahwat berzina, hancur. Adik-adik baca berita itu. Jatuhnya orang-orang itu nggak jauh karena dua hal ini: lemah pemahaman agamanya dan lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Makanya orang yang tidak punya dua program ini, program terus berusaha memahami agama, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, memahami Al-Quran, kemudian dia tidak punya program mujahadah mengamalkan ilmu, mujahadah mengendalikan amarah, mujahadah untuk bisa senang bersedekah, mujahadah mengendalikan syahwat, mengendalikan mata, pikiran, telinga. Kalau orang hidupnya begitu, jadinya akhlaknya baik. Tapi kalau tidak, ya sudah, ke GTA galau tiada akhir, liwe liar wae. Ngaco forever ya. Lalu begitu jelas akhwat, kriteria calon suami. Ibu udah ya, ibu nggak usah mikirin ini karena ibu masa kemasan, udah yang ada aja ya. Aduh gimana ya, saya nggak bisa ya bu. Ibu dari Pandeglang. Ini program apa nih? PMK angkatan yang baru. Angkatan berapa? Hah? 69? Alhamdulillah. Selamat datang santri baru. Alhamdulillah. Memang Darul Tauhid ini santrinya mulai dari penitipan bayi sampai bukan penitipan ini nggak boleh gitu. Program masa keemasan ya. PMK itu bukan program menitipkan ketuaan, program masa keemasan. Selamat datang hadirin Bapak Ibu. Ini santri apa yang sebelah situ? Deki. Mana Deki Cung? Daurah Kolbia. Alhamdulillah. Oh, ini santri Deki
Terima kasih. Apa Deki Daurah Kolbiah? Terima kasih, selamat bergabung ya. Ini pun pasti takdir Allah deh. Kalau ini gini ya, A sering mengumpamakan begini. Sekali lagi A beri contoh. Nih lihat, apa ini isinya? Bingung. Kalau bingung apa? Planga, plongo. Kalaupun bicara nggak jelas, apa sebabnya? Karena nggak tahu. Cik pinjem uang, ada nggak? Sama-sama nggak punya ya. 5.000 aman ya. Tebak apa yang di tangan ini? Apa? Kalau yakin mantep. Kalau nggak yakin kayak tadi. Berapa uang yang ada di tangan ini? Anak-anak langsung ngacung. Belum waktunya dibagikan ya nak ya. Ini pinjaman. Makasih ya. Kalau yakin mantep. Kenapa yakin? Karena tahu. Udah lihat. Kalau nggak yakin planga plongo. Sama hidup juga. Kalau yakin mantep. Rezeki Allah yang punya, Allah yang membagi, nggak ketuker. Apa yang untuk saya pasti ketemu saya, apa yang bukan untuk saya nggak akan ketemu saya. Saya kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas adalah amal soleh. Perkara rezeki terserah Allah. Dikasih berapapun saya bersyukur, ditahan saya sabar, diambil monggo, enak. Gimana karirnya nggak ketuker. Apa yang untuk saya pasti kena, apa yang bukan untuk saya nggak akan dapat. Saya kerja bukan untuk karir, saya bekerja adalah amal soleh. Beres? Nggak akan ribet nyari rezeki itu. Nggak ribet. Jodoh, maaf ya Bu, ini untuk urusan yang muda-muda ya. Gitu. Nggak apa-apa Bu. Maaf ya ngeganggu sepuh, padahal saya juga udah aki-aki hadirin. Ini rata-rata usia berapa? Bapak berapa? 78? Masya Allah Pak, saya jadi muda dong. Ibu-ibu yang paling senior berapa? Ibu lagi, tadi 62, sekarang 70-an. Oh yang lain. Terima kasih ya. Kita udah sama-sama senior. Gimana caranya kalau ingat jodoh? Ada Allah yang mengatur. Tapi saya wajahnya kurang cakep. Kalau yang punya jodoh yang cakep semua, berarti kita nggak punya jodoh ya kan? Yang ngatur jodoh itu Allah. Tapi dia sudah menyatakan cinta sehidup semati, enggak ngepek. Yang menakdirkan jodoh itu Allah. Kalau bukan jodohnya pasti nggak jadi. Kalau udah jodohnya pasti jadi. Gitu. Kalau yakin ke Allah tuh udah mantep. Enak hidup ini. Tapi kalau nggak yakin, kayak masuk hutan, nggak jelas petanya, galau. Namanya GTA. Galau tiada akhir. Cemas. Kalau kurang iman seperti apa sih cirinya? Selalu cemas. Bacem, banyak cemas. Tempe bacem itu sebetulnya enak, tapi kalau bacemnya banyak cemas jadi nggak enak. Banyak cemas, dikit-dikit cemas, dikit-dikit galau. Artinya iman kita harus ditingkatkan. Yang kedua, apa ciri orang kurang iman? Terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on. Kekunci oleh yang sudah terjadi, padahal yang lalu sudah berlalu. Tinggal terima takdir, banyak tobat, dan kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap sudah dibangun jadi bubur ayam spesial. 3, ciri orang yang imannya kurang. Ini kan pelajaran udah sering ya. Yang pertama, ke depan cemas, ke belakang terkunci, terbelenggu, tidak bisa move on. Dan ciri yang ketiga adalah hidupnya ribet.
kalau ibu-ibu namanya mak ribet, kalau aki-aki namanya kiruwet. Jadi ribet aja hidupnya tuh, ribet aja. Kenapa kok ribet? Dikit-dikit mengeluh, menyela, menceletak-celetuk, gak enak, nyalahin orang, rewel, begitu aja terus ribet dari bangun sampai tidur tuh begitu. Bawa apa nih? Padahal dia yang menguap, ya kan? Tapi dia selalu mencari black camping, ya black camping. Ruwet aja sampai mau tidur juga gitu. Pak, ingat loh, kata Agim, jangan suka berdebat. Emang siapa yang mau berdebat? Berantem lagi, hadirin. Ada orang, pernah dengar nggak Bu, yang ribet aja, mengeluh, mencela, ngerasuloh, nyalahin orang, komplain, ribet dari pagi. Pernah dengar tidak yang begitu kan? Pernah dengar tidak? Yang jelas, pernah dengar tidak? Pernah ya Bu ya? Jelas nggak suaranya? Pasti jelas lah, suara sendiri ya. Itu suara siapa lagi yang lebih jelas selain suara sendiri kan? Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum pertanyaan, kepada semua jamaah, ada pengumumannya nggak? Pengumuman untuk tanggal 20. Siap-siap ya. Di mana? Pusdai. Lebih baik bawa bekal makanan masing-masing. Parkir motor masih memungkinkan, tapi kalau parkir dari Darut Tauhid sendiri, kegiatannya adalah masyarakat Jawa Barat waktu kegiatan jam 4.30, maksudnya kumpul di Pusdai adalah bisa sampai mungkin jam 8 ya. Sesudah menuju ke kalau teman-teman para jamaah yang menyimak ini ingin bisa baik, supaya nanti kalau di akhirat ditanya apa kepedulianmu kepada saudara, insya Allah kita bagian dari ikhtiar kita ini. Tidak ada kegiatan yang bisa membuat orang lain terganggu. Insya Allah ini akan diatur sedemikian rupa. Mungkin akan rally ini, disebutnya rally kalau di luar negeri itu ya, akan jumlahnya cukup banyak. Ajak saja kita jalan sambil kita mengenang, sambil nanti kita menyimak uraian para ulama, para tokoh-tokoh yang akan menyampaikan, sambil kita berdoa dan mengingatkan juga yang lain tentang kepedulian, karena luar biasa sekali keadaan di sana sekarang. Kekejaman yang tidak ada bandingannya di abad ini, dan begitu banyak orang yang tidak peduli. Kita jangan sampai tergolong orang yang tidak peduli. Hari Ahad sampai ke insya Allah. Terima kasih. Pertanyaan silakan. Mim, boleh ya. Cek bismillah. Assalamualaikum. Izin pertanyaan dari Instagram. AA
Maaf, boleh tanya apa saja tanda-tanda kematian A? Tanda-tanda kematian. Wah, harusnya nanya ke dokter ini. Yang saya tahu sih jantungnya nggak berdetak. Mim, kayaknya pertanyaannya salah ya, bukan buat saya tanda-tanda kematian. Bukan berarti saya kan belum nyobain mati, bukan begitu. Ada gejala klinis mungkin ya. Oh, maaf saya nggak bisa jawabnya ini ya. Mata katanya kemana? Terus kalau nafas ada yang nggak bernafas tapi masih hidup. Tapi yang jelas katanya batang otaknya sudah mati. Saya kurang nggak bisa ngarang ya. Nggak, tapi yang jelas kalau sudah meninggal itu meninggal ya. Maaf. Ada lagi dari masjid? Oh ya, pinjamkan. Itu baru satu. Ada Mim? Cek. Izin pertanyaan dari Instagram. Ya. Bagaimana cara kita menanggapi orang tua yang tidak merestui anaknya untuk menikah karena calon istrinya dianggap tidak baik buat anaknya A? Ya, satu, tenang. Karena yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Orang tua adalah karunia tapi juga ujian. Ya, tenang aja dulu. Jangan menganggap wah orang tua, jangan. Yang kedua, jadi gini, tenang tuh dari mana? Ridho dulu ke takdir yang ada. Ya Allah, saya terima ujian ini. Ini pasti terjadi dengan izin-Mu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang menentukan segala-galanya adalah Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Dua, segera tobat. Ini kan nggak enak nih ya. Ini kejadian nggak enak. Mau nikah, orang tua nggak setuju. Apa yang harus dilakukan? Tobat. Pertama ridho, yang kedua tobat. Ampun ya Allah. Dalilnya apa? Tadi At-Taghabun ayat 11. Yang ini dalilnya Asy-Syura ayat 7. Ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena dosamu sendiri. Astagfirullah ya Allah. Engkau belum takdirkan orang tua setuju. Ampun ya Rabb. Engkau melihat, jangan-jangan selama berkenalan dengan dia saya banyak melakukan kesalahan dan dosa. Astagfirullah. Jangan-jangan saya selama ini meremehkan orang tua. Periksa dosa. Jadi kalau ada kejadian gak enak, bawanya ke tobat. Ini SOP ini gak boleh dilewatin. Kalau dilewatin gak sukses. 3, istiqoroh. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu yang terbaik bagi dunia akhirat. Kalau memang baik, mudahkan. Kalau tidak, gak usah ya. Dan ganti dengan yang lebih baik, boleh. Yang keempat, bicara baik-baik dengan orang tua. Dengan penuh adab, tanya, kenapa bapak ibu tidak setuju? Oh, minta agar orang tua juga ikut istiqoroh. Jangan memaksakan diri, jangan emosional, nanti pasti penyesalan. Mungkin ditakdirkan jodoh, mungkin tidak. Tapi kalau orang tua ridho, beda lagi tuh takdirnya. Sekarang maksakan nikah, mungkin dijodohkan oleh Allah, tapi orang tua tidak ridho, bakal banyak masalahnya. Orang tua sudah jelas pengorbanannya kepada kita, lah yang dinikahin belum jelas sama sekali. Benar? Tapi dia tuh baik sekali. Iya kan belum nikahnya. Kalau udah nikah tuh udah beda lagi. Katanya begitu. Kalau belum nikah semuanya dikemas jadi baik, ya kan?
seperti belum nikah dan nikah kan ketahuan aslinya. Bicaranya juga gitu. Kalau belum nikah sudah begitu. Mana ada orang pacaran kentut ya kan, tapi udah nikah buru dudut. Begitulah ya. Ibu lucu sekali. Begitulah istiqoroh, musyawarah, istiqoroh. Minta Allah yang memutuskan. Kalau baik jadi, kalau nggak baik jangan. Walaupun cinta belum tentu baik. Bahagia itu tidak mengandalkan cinta. Bahagia itu mengandalkan ridhonya Allah. Silakan. Emang berat kalau lagi cinta ya. Makanya jangan terlalu cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya bisa sampai lagi di Darut Tauhid. Udah lama nggak kesini. Udah berapa tahun Mas? Seumur karpet ini. Seumur karpet ya. Beliau yang bikin karpetnya. Ya, saya ikutin terus tapi kajiannya. Oh iya? Ya di rumah. Alhamdulillah. Gimana? Semalam saya pengen kesini. Sama ini kebetulan kemarin habis ikut ISMI, acara ISMI di ISMI ya. Ya Pak Ilham Habibin. Makanya jam 3:30 tadi bangun udah saya harus ke sana nih. Tadi sempat pesen Grab karena takut nggak ini, ternyata deket. Makanya alhamdulillah pakai mobil tadi ke sini. Alhamdulillah. Pertanyaan saya ini saya ini ada mengenai keimanan. Saya ada karyawan ya. Saya udah berkali-kali ngingetin mereka mengenai sholat dan sebagainya. Cuma kan saya kan bukan ustadz mereka, saya bukan punya tanggung jawab ini. Ternyata juga tidak semuanya mereka ikutin kita. Kita udah berkali-kali ngomong ini. Nah, apakah saya juga ikut dosanya kalau mereka umpamanya nggak melakukan sholat, terus nggak melakukan puasa? Padahal kita sudah mengingatkan. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Mungkin di situ. Jadi buat aturan di kantor. Bagi karyawan yang mau kerja di sini syaratnya harus sholat. Kalau tidak mau sholat berarti tidak mau kerja di sini. Sama gitu. Di sekolah kita juga gini. Untuk para guru syaratnya tidak merokok. Kalau merokok maka berhenti merokok atau berhenti jadi guru gitu. Jadi tidak mengeluarkan orang ya. Mau ngapain kita mengumpulkan orang Islam yang udah diingatkan tidak mau sholat? Gak barokah nantinya. Enak kan kalau semua karyawannya bisa sholat. Itu dituntut juga di sisi Allah. Ini ada yang nanya, santri Darut Tauhid banyak. Emang banyak santri keren? Enggak Pak, saya bakal dituntut di akhirat nanti. Di Darut Tauhid karyawannya 1.400. Kalau nggak mau sholat ya nggak apa-apa, tapi jangan kerja di sini gitu. Apakah kita harus bikin aturan tegas atau gitu? Kalau saya sih bikin. Gimana kalau sebagian besar karyawannya pada keluar? Ya cari lagi karyawan yang sholat. Yang penting diingatkan bertahap ya. Makanya nggak usah nyari karyawannya harus pakai aturan. Kalau enggak nanti banyak masalah Mas. Kalau ingin berkah, apalagi kan ini bikin tempat sholat ya enggak. Yang bikinnya ada yang enggak sholat, nggak jelas ya. Kasiman, betul tidak? Benar kasih Mas? Kan ini karpet panjenengan yang bikin karyawannya untuk orang sujud. Lah yang sebagian yang bikinnya enggak sujud, walaupun bosnya sujud, tanggung jawab di akhirat. Pusing ya, salah pakai nanya yang. Satu pertanyaan terakhir. Mau curhat? Ini dari Pandeglang ya. Bisa datang ke pesantren di PMK ke 69 ini karena 5 hari sebelum Ramadan ibu jatuh di rumah 2 kali jatuh, nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, segala semuanya diurus sama anak di tempat tidur. Nah setelah itu kita kan tentu ikhtiar berobat ya. Terus
3 hari sebelum lebaran ibu sembuh dari sakit. Anak ibu semua pulang, mereka bermusyawarah, ibu dibawa ke sini suruh pesantren. Ditanya dulu TN, ibu mau enggak? Ditanya sama anak ibu yang pertama, ibu mau. Itu kenapa ibu sampai di sini sekarang. Itu tanda syukur ibu. Masya Allah. Bisa kembali lagi sehat dan enggak sedikit pun tidak ada yang dirasa sakit sampai sekarang. Masya Allah. Dari tadi nggak bisa sholat, ya, tayamum, sholat juga tayamum. Terus sekarang udah di tempat bisa. tidur. Iya, 3 hari sebelum lebaran. Itu kenapa Makanya sekarang ibu menurut pesantren amanat di ibu sini. diajak ke sini. Ya. Alhamdulillah. Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua kejadian terjadi dengan izin Allah. Diberikan ujian jatuh, kalau ibu sabar, ibu naik derajatnya. Sekarang diberikan ujian sembuh, ibu bersyukur, ibu naik derajatnya. Beruntung sekali oleh anak-anak dibawa ke sini. Oh, ini anaknya, Masya Allah. Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ya. Masya Allah. Itu namanya curkit ya. Sudah sedikit bahagia. Terima kasih ibu ya. Ini anak-anak di seluruh dunia, ayo ajak orang tuanya untuk ikut pesantren. Itu bagian bakti, karena kalau orang tua paham agama, orang tua bisa menikmati masa tuanya. Kalau nggak paham agama, nanti mengeluh aja, sedih, kecewa. Anak-anak udah dibesarin, wah jadi dosa, kasihan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Asar nanti acara Al-Hikam. Ba'da Isya kajian Ma'rifatullah. Kajiannya, materinya adalah tentang la haula wala quwata illa billah. Bagaimana zikir ini bisa membersihkan hati. Kalau kita paham, luar biasa sekali. Silakan hadir. Bisakah menyimak di medsos? Silakan kalau tidak memungkinkan hadir. Tapi kalau memungkinkan hadir, itu luar biasa. Kebaikannya akan berlipat-lipat. Kalau tidak memungkinkan, silakan. Jangan karena ada medsos kemudian menjadi semangat ke masjidnya berkurang. Jangan ya, effort, langkah, tenaga, biaya, waktu itu dinilai oleh Allah. Luar biasa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih. Yang di Zoom makasih ya. Terima kasih, sampai jumpa. Udahan. Alhamdulillah.